agama versi Kemenak, penghargaan terhadap lokalitas yang tadi saya sebut. Tapi kan ada lokal yang melanggar, Pak. Ya kalau melanggar jangan. Ada kaidahnya kan? Al-mukhafazah ala qadim saleh wal akhdhu bil janib al aslah. Ya kan itu kaidahnya. Ambil yang lama, pelihara yang lama yang baik, dan ambil yang baru yang lebih baik. Ini untuk adat, bukan untuk istri, so. Ya. Nah, sampai ada yang bilang itu, bos kan, ambil yang baru yang lebih baik. Itu tidak masuk di situ ya. Ini maksudnya adat. Dan apa kata kuncinya? Bukan qadim wal jadid, bukan yang lama dan yang baru. Tapi kuncinya adalah disaleh al aslah. Jadi baik atau lebih baik. Jadi kalau yang baru, misalnya begini. Dulu cara menghormati orang tua pasti begini. Begini. Bukan hanya tahu langkah pelan-pelan malah. Dan ada bapak di sini. Tidur saja pace ya. Kan dulu kan rumah kayu kan. Begini cara. Sebisa mungkin tidak bangun. Kalau bangun ya macam ini. Sebisa mungkin. Itu dulu. Sekarang bro. Enggak, pertanyaannya itu salah sebenarnya. Enggak masalah gitu. Oke, kalau kita pakai ukuran yang ini salah ini. Tapi kalau kita ukuran perubahan kebudayaan sepertinya tidak, karena salah itu adalah kesepakatan. Tadi seperti tadi. Kalau kita sudah sepakat ini panjang, orang yang datang baru gila ini. Kami panjang begini, jadi ya kan kita nggak ada sepakati. Kami sudah sepakat panjang begini. Kalau tidak paham konteksnya pasti berjalan kaki. Kan kita sudah paham sepakat dari panjang begini. Datanglah orang yang tidak mengerti kesepakatan kita, kalau mengatakan gila semua ini 5 orang. Padahal tadi sepakat. Maksudnya apa? Setiap kebudayaan, setiap sejarah punya hak untuk mereproduksi moralitasnya sendiri. Kita tidak boleh, bukan tidak boleh, tidak perlu mengidealkan yang dulu untuk yang sekarang. Kita harus menerima sekarang sebagai sebuah kenyataan. Nah, kalau dalam hukum agama, takarannya gimana? Kalau menurut tadi pandangan kita ternyata yang begini lebih baik, maka yang begini kita edukasi anak kita supaya tidak begitu. Itu kata kuncinya. Jadi al-muhafazah ala qadim saleh wal akhdhu bil jadid al aslah. Karena dalam pandangan kita yang lama lebih baik dan yang baru, maka kita gunakan yang lama. Tadi kita mengatakan, wah susah ini kalau yang begini. Yang lama kayaknya lebih bagus ya panjang begini. Karena yang begini tidak saleh. Banyak orang nanti ribut, nanti lain gila. Jangan, kita ambil yang lama saja. Begitu kaidah usul soal tradisi. Tapi kalau ternyata yang baru itu lebih baik, misalnya begini. Sekarang kita punya HP. Dengan HP itu kita bisa cara kemana-mana. Kita jadikan HP itu sebagai, kita terima, karena itu lebih baik. Dan itu juga terjadi kalau kelompok salafi. Saya tahu kelompok salafi itu mengharapkan foto, Pak. Karena ada hadis yang mengatakan jangan menggambar makhluk hidup. Itu kan? Karena itu seperti menggambar berhala. Dan itu kalau dipasang tidak akan ada malaikat yang masuk. Begitu doktrinnya. Hadisnya ada. Tiba-tiba sekarang para salafi pakai YouTube. Semua, bahkan kelompok salafi itu yang paling kencang pakai YouTube sekarang kelompok salafi. Hasil riset saya, misalnya di Makassar ini ada 4 kelompok salafi yang kuat di sini. Di Badirupa, Ustaz Zulkarnain, kemudian Markas Imam Malik, Herman Tajam di Faisal sana, kemudian Wahid Islamnya sendiri sebagai sebuah komunitas, kemudian ada di Subiang itu mungkin Roja kalau nggak salah. Itu kalau bapak-bapak lihat media sosial itu puluhan ribu pengikutnya. Sementara murid Kiai Hasan Subagio sebelum meninggal baru mulai ditampilkan gitu. Coba lihat ulama-ulama siapa selesai yang moderat, kelompok-kelompok ini dan Muhammadiyah itu tidak banyak, bahkan mungkin belum ada yang main di media itu. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa argumen teman-teman salafi menggunakan itu? Sementara mereka sepakat bahwa tidak boleh menggambar. Saya sempat ikuti salah satu ceramah.
Salah satu caranya adalah menganggap bahwa YouTube itu bukan gambar, dia seperti cermin. Ini bukan salah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka mengijtihadi sesuatu. Karena itu sebenarnya saya tidak pernah yakin ada kelompok yang benar-benar kembali ke Al-Quran dan hadis. Dalam pengertian ini pasti butuh ijtihad. Karena sama Mbak, dulu di zaman Nabi tidak ada YouTube. Tiba-tiba ada YouTube di depan kita. Caranya adalah kita harus menyelesaikan. Sampai kiamat dakwah di YouTube itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Ya karena memang dilakukan oleh manusia kontemporer. Sebenarnya kalau kita melacak, Maulid itu begitu modelnya. Maulid itu adalah sebuah instrumen kebudayaan yang digunakan untuk menjalankan kecintaan kepada Nabi. Jadi Maulid itu instrumen. Isinya adalah kecintaan kepada Nabi. YouTube itu instrumen kebudayaan yang digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'rufnya tetap abadi, instrumennya berubah-ubah. Kenapa instrumen berubah-ubah? Karena manusianya berubah-ubah. Jadi kalau ada orang selalu mengatakan kembali ke Al-Quran dan hadis, ayo kita lihat bagaimana sikapnya menghadapi situasi. Ternyata untuk hadis yang mengatakan dilarang menggambar itu harus diberi tafsir. Yang dimaksud gambar adalah bukan YouTube. Itu tafsir sudah itu. Sudah tafsir itu. Tidak mungkin teksnya. Karena teksnya bilang dilarang menggambar makhluk hidup. Karena itu foto tidak boleh, tapi rekaman boleh. Coba. Karena foto menyerupai gambar, rekaman itu seperti cermin. Coba. Itu tafsir manusia, Pak. Nah, yang berbeda-beda itu tafsir. Misalnya begini, oleh karena itu ya, coba kita main oleh karena itu. Tahu ayat ar-rijalu qawwamun 'alan nisa? Artinya? Oke, laki-laki adalah pemimpin wanita. Kita tidak usah berdebat benar atau tidak. Saya hanya minta oleh karena itunya dari bapak-bapak. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Lelaki pemimpin wanita. Oleh karena itu, lelaki atau perempuan? Nah, gitu. Oleh karena itu, lelaki harus apa? Lelaki harus memimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Oleh karena itu, oh iya, terserah dia. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Oleh karena itu, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Oleh karena itu, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Oleh karena itu, coba, kita punya kata kunci. Satu memimpin, satu mengikuti, satu melindungi, satu apa tadi? Memberikan contoh. Dari 5 orang ini aja, dari ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, itu beda-beda tafsirannya. Beda-beda caranya. Yang laki-laki memimpin loh, yang perempuan kalau kau pemimpin lindungi. Jadi kita tidak usah berdebat laki-laki harus jadi presiden, tapi bagaimana menerjemahkan itu dalam situasi sosial kita dari keinginan masing-masing orang. Laki-laki mengatakan, kan saya hak, maka saya harus memimpin Anda. Ini perempuan, iya kalau kau merasa memimpin, lindungi, jangan tolong eksploitasi. Itu namanya tafsir, Bapak. Di level itu tafsir. Oke, kita tidak ubah laki-laki atau pemimpin, tapi coba bagaimana pemimpin diterjemahkan. Karena dalam Islam Al-maqasid syar'i yang penting. Nah, di level maqasid syar'i orang berbeda-beda nih. Tadi ada memimpin, ada bahkan terbalik. Dia malah suka pemimpin yang jadi pemimpin. Dia balik loh. Ini kalau dalam teori ini dia menggunakan tafsir dekonstruksi. Wah. Tadi Pak coba tadi yang kita bilang bagus juga tadi. Oleh karena itu memberi contoh gitu. Coba memberi contoh. Apa tafsir dari dua? Satu perempuan, 3 laki. Ketika saya tanya kepada laki-laki, kecuali siapa yang ngomong dulu? Ada yang kecuali? Takdir. Ketika laki-laki dia menjadikan dirinya sebagai subjek dan sesuai dengan semangat. Tapi ketika itu ditanyakan kepada perempuan, betul Anda subjek, tetapi dia menggunakan kepentingannya sebagai perempuan terhadap teks itu. Jadi kepentingan dia sebagai perempuan dia gunakan terhadap teks itu. Apa kepentingannya? Ya Anda harus melindungi saya. Beda loh itu. Memimpin dan melindungi itu beda. Itu memberi contoh. Wah, berarti dia harus sebagai laki-laki. Ya kan? Nah itu saja dari
Hari saya nggak tanya satu perempuan itu beda, dan pas itu beda-beda. Perempuan yang punya pengalaman sebagai the big boss dalam rumah tangga mungkin beda juga. Anak perempuan yang melihat bagaimana bapaknya sangat sayang pada ibunya, itu pasti beda tafsirnya melihat ayat itu. Itu artinya apa? Ayatnya sama, tetapi oleh karena itunya beda. Nah itu oleh karena itu tafsir. Oleh karena itu melindungi, oleh karena itu menyayangi, oleh karena itu memimpin, oleh karena itu ikut kok. Yang kau cakin-cakin di belakang, saya pemimpinmu, itu laki-laki. Iya balik kalau kau memimpin, lindungi mah. Iya, cara lindungi lebih jauh karate istriku daripada saya. Saya kira betul sekali tadi yang asumsi otentik kita lawan dengan kreativitas, dan ini mungkin kami penyuluh itu harus dibekali dengan kreativitas yang banyak, sehingga kami mohon kepada pemerintah TNI yang pada hari ini untuk memberikan lebih banyak kreativitas dalam menghadapi asumsi seperti itu. Karena kalau kami dari rencana agama level kami itu beda-beda Pak. Ada yang dari pasar, ada yang dari sekolah umum. Kalau kita lagi belajar ya itulah. Ya. Yang kedua bahwa inti dari moderasi adalah keseimbangan dalam menjalankan seluruh kegiatan baik itu amaliyah atau ibadah yang menyangkut muamalah. Ya, oleh karena itu ada tadi yang terakhir dari maksud moderasi menurut rencana agama adalah bagaimana memaknai kearifan lokal itu menjadi bagian dari bersatu bangsa. Kami dari Tampak ada kearifan lokal yang memang sudah masuk dalam daftar budaya nasional, seperti di daerah Kabupaten itu acara Manur namanya itu. Semua sudah internasional itu budaya yang luar biasa sekali. Saya sudah menyaksikan. Dari sisi agama kita melihat ya, mungkin kita kalau secara lurus kita melihat dosa agama mungkin sudah ada yang melihat sedangkan. Tapi inilah kearifan lokal kita. Setelah kita telusuri berbicara tentang bagaimana pemangku-pemangku ada di situ, ternyata tujuannya tidak lain adalah kemaslahatan lingkungan itu sendiri. Ya, oleh karena itu, ya, saya setuju sekali bahwa bagaimana kearifan lokal ini jangan kita memaknai bertentangan dengan Islam. Ya. Tapi bagaimana kalau ada yang umpama keluar dari jalur-jalur yang syariah, mungkin usaha kita adalah bagaimana menjadikan ini bisa sesuai dengan konstitusi kita dan syariat berjalan. Saya kira intinya seperti itu Pak, bahwa kami mohon dibekali berbagai kreativitas dalam melawan asumsi-asumsi yang negatif tentang moderasi beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul terkait dengan Pancasila. Kira-kira dengan adanya keinginan untuk merubah Pancasila menjadi Trisila, yang kita sering dengan itu Trisila, gambaran secara umum yang Bapak bisa berikan bagaimana? Saya kira ini perlu penjelasan secara umum. Kemudian terkait dengan moderasi beragama, kalau menurut pandangan kami, saya penyuluh Pak, memang kita harus belajar banyak pendapat-pendapat, karena susah orang moderat kalau cuma satu pendapat yang kita pahami. Ketika kita sudah belajar pendapat-pendapat seperti yang dikemukakan oleh pemateri, maka dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Yang mana yang benar menurut kita, yang paling benar di antara pendapat itu, itulah yang kita laksanakan tanpa menyalahkan pendapat orang lain. Jangan sampai menimbulkan kekerasan. Saya kira itu intinya moderat. Yang perlu diperjelas itu tadi Pak, masalah Trisila dengan Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 73 golongan. Ya.
kulluhu finnar illa wahidah. Semua 73 itu masuk neraka kecuali satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya mau pencerahannya Ustaz, karena di luar sana masing-masing firqah ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bagaimana kita menjadi seorang Islam yang moderat di sini, ya, menghadapi tentang hadis yang populer ini. Kemudian yang kedua Ustaz, mohon pencerahannya juga. Kebetulan saya pernah bertugas di Ambon kurang lebih 10 tahun, dan waktu itu pernah bertemu dengan Ustaz di Ambon di pesawat tentang toleransi di Ambon. Dulu sebelum kerusuhan ada kata-kata seperti ini, kalau mau lihat toleransi datanglah ke Ambon, itu dulu. Tapi sekarang setelah kerusuhan 99 itu ya terpatahkan, artinya toleransi sudah terobrak-abrik di sana. Tapi sekarang mulai dibangun lagi. Ada satu hal yang paling menarik bagi saya, masalah toleransi beragama. Salah satu contoh saja, kalau umat Kristen membangun gereja, umat Islam banyak yang membantu, bahkan bekerja di sana dan tidak diupah. Artinya murni karena toleransi. Sebaliknya juga begitu. Yang lebih ekstrim lagi, ada hal-hal umpamanya perayaan Idul Adha, sapi diarak sebelum dipotong, sebelum disembelih sapi itu diarak keliling kampung. Yang ikut mengarak itu ada dari non-muslim. Bahkan yang lebih dalam lagi, pernah terjadi dan sampai saat ini mungkin masih terjadi di Ambon, banyak gereja yang menyumbangkan sapi untuk disembelih pada saat perayaan Idul Adha. Yang jadi masalah juga ini mungkin siapa yang disebut namanya pada saat disebut itu. Tapi bukan itu yang saya permasalahkan Ustaz. Yang menjadi permasalahan, yang menjadi yang saya ingin sampaikan di sini adalah, kalau memang hal ini baik, kenapa kita tidak contoh di Indonesia hal toleransinya? Kalau memang ini toleransi kebablasan, bagaimana cara mengatasinya? Itu yang saya ingin minta pencerahannya. Itu mungkin Ustaz saya sampaikan. Wassalamualaikum. Pak Ustaz, Mas Ahmad, kabarullah saya bertugas di sana. Saya ingin hanya minta pencerahan. Ini saya sudah meneliti Pak. Ada 3 kecamatan yang saya telah teliti. Ini luar biasa ini Pak, dan mungkin bisa menjadi contoh bagi kabupaten lain. Masalah modernisasi beragama. Yang saya sudah tanya itu Pak, Kecamatan Seko, Kecamatan Rampi, Kecamatan Begunta, dan Kecamatan Sabang. Perbandingannya adalah, satu adalah perbandingannya 50-50, yang kedua adalah perbandingannya ada minoritas dan mayoritas. Tapi apa yang terjadi di sana Pak? Kalaupun dia perbandingan dalam 50-50, contoh Kristen dengan Islam, itu perbandingan, tapi mereka bisa hidup rukun. Contoh Pak, contoh ketika ada pernikahan yang mengerjakan semua masakan itu, kalau misalnya melaksanakan adalah hajatannya adalah orang Kristen, yang melaksanakanlah orang Islam. Itu luar biasa Pak, saya teliti itu. Ini saya sudah 6 tahun di sana Pak, saya teliti itu, dan mungkin bisa menjadi contoh bagi kabupaten lain. Itu luar biasa Pak. Yang kedua, saya sudah mendatangi Seiko sama Rampi. Ya, itu biayanya luar biasa ke sana itu Pak. Kita naik ojek saja kita sampai 1.500.000 dari ibu kota kabupaten sampai kecamatan itu 1.500.000. Ini bukan cerita Pak, karena saya alami sendiri. Ya. Dari ibu kota kecamatan sampai ke desa yang terjauh itu masih menambah 350 Pak. Itu saya sudah teliti Pak. Saya terakhir teliti adalah di Desa Hoyani. Di Desa Hoyani Pak, di Kabupaten Utara itu perbandingannya adalah 60% Kristen, 40% Islam. Tapi mereka bisa damai Pak. Nah saya mohon pencerahan Pak, bagaimana mempertahankan ini? Inilah yang kami inginkan sebenarnya. Wah, kami sebagai polisi, bagaimana bisa mempertahankan ini Pak? Contoh rekan kita yang sudah dari Ambon, boleh mengatakan kalau mereka toleransi beragama, lihat Ambon. Lihat Ambon. Tapi kenyataannya terpatahkan. Sekarang bahwa kita sudah mempunyai satu kabupaten yang bisa mempunyai toleransi beragama yang tinggi. Nah,
Itu kan mau pencerahan Pak. Ya. Yang kedua, masalah tadi permainan itu saya sangat tertarik Pak. Masalah misalnya gajah itu besar, semut itu kecil. Tapi kemungkinan bisa asumsi itu berubah Pak. Ya, berubah secara cepat sekali. Contoh begini, kalau ada semut yang seukuran kambing, itu besar enggak? Bagaimana di mindset kita, apakah lebih besar gajah apa semut? Tapi pertanyaannya, ketika ada semut yang seukuran kambing, yang mana besar, apakah gajah apa semut? Itu. Ya pasti yang muncul, orang pasti mengatakan bahwa semut itu besar sekali, sehingga gajah itu menjadi kecil. Jadi inilah seperti ini Pak. Jadi apakah ini bisa terjadi Pak di masyarakat gitu? Sekira begitu Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum. Mengenali musuh dalam tanda petik itu akan memberi ruang kepada kita untuk membangun kreativitas. Saya itu belajar dari cara Jose Mourinho melatih begitu. Makanya saya penggemar Chelsea. Anak saya pertama main Chelsea. Kenapa? Karena Jose Mourinho itu pandai melihat lawan dan dia menetapkan caranya berdasarkan lawan. Jadi kalau lawannya menyerang, dia pasti bertahan, perbaiki pertahanannya. Karena lawannya menyerang. Kalau dia lawan Pep Guardiola yang Barcelona itu, dia pasti tidak akan berani menyerang. Dia pasti pasang sebanyak mungkin daerah pertahanan. Kenapa? Karena dia tahu ini yang kita lawan adalah tiki taka gitu, yang akan menyerang kiri kanan dan sebagainya. Kalau pertahanan tidak kuat, maka kita akan habis gitu. Bayangkan kalau lawan kita kuat menyerang, tiba-tiba kita juga pasang menyerang dengan keropos sebagai pertahanan, maka hancur kita. Maksudnya begini, jika kita tidak punya kemampuan untuk melawan balik serangan-serangan kelompok kecil ini, maka kita bisa memilih menguatkan internal kita begitu. Jadi tentang Barazagi misalnya, kita kuatkan paradigmanya, posisinya Barazagi itu kayak apa, sehingga terjadi imunitas begitu. Jadi kayak corona itu kan tidak bisa kita lawan. Yang kita lawan kalau kena berarti isolasi mandiri. Tapi sebelum kena kita vaksin dulu begitu. Lindungi tubuh kita. Jadi salah satu strateginya adalah menguatkan kembali para penyuluh yang misalnya pro sesuatu, misalnya tentang di Kalupini itu, karena saya pernah naik ke gunung itu. Saya tahun 2000, sebelum tahun 2000 ada sungai kecil, saya dengan teman hijau itu hanya menggendong motor untuk melewati itu. Jadi motornya kami gendong, luar biasa kan. Kalau dia lihat bodoh, dia ngelan dulu. Karena kalau tidak mogok. Nah, kalau tidak memiliki kemampuan untuk melawan yang membidahkan, maka kuatkan kelompok pelaksananya supaya nanti mereka tidak keropos ketika datang. Saya contoh begini, saya pernah melakukan penelitian di Kendari. Menarik itu caranya, ada salah satu kelompok yang tidak suka maulid. Ini contoh saja maulid ya, tidak berarti yang tidak suka maulid itu tidak baik. Itu contoh saja. Caranya menurut saya, strateginya. Dia bikin talk show radio, kemudian nanti ujungnya akan dapat hadiah. Siapa yang berhasil menemukan hadis tentang maulid, tentang Barazagi akan dapat hadiah. Nah, strategi menarik Pak. Orang pada cari minor hadisnya. Itu masuknya, karena tidak ada hadisnya berarti tidak boleh dilakukan. Kira-kira seperti itu. Nah, karena misalnya kita tidak punya kemampuan melakukan itu, katakanlah seperti itu karena kuat narasinya, kita kuatkan yang penggiatnya bahwa yang kita lakukan ini adalah ekspresi kecintaan kita kepada Nabi. Maka ya, karena lawan menyerang dengan sangat kuat, maka strateginya kita adalah menguatkan kelompok-kelompok kita supaya dia punya imunitas, sehingga nanti tidak mudah terpengaruh, tidak usah melawan dia karena habis waktu. Kita kuatkan diri kita. Siapa yang disasar? Praktik-praktik kebudayaan kita. Ayo kita kuatkan itu, berikan pemaknaan teologis, berikan pemaknaan yang tepat tentang situasi kebudayaan kita. Misalnya tentang tradisi di Kalupini. Ayo kita, jangan juga cocologi. Kalau yang salah buang gitu. Jangan juga membenarkan yang salah. Karena jangan sampai ada kesan bahwa moderasi beragama ini membenarkan yang salah, itu keliru. Salah tetaplah salah begitu. Tapi yang benar jangan disalah-salahkan. Benar itu kan ada dua pendekatannya. Benar secara hukum, tepat secara konteks, tepat secara sosial. Ada yang benar secara hukum tapi tidak tepat secara sosial. Misalnya mandi dengan telanjang itu benar secara hukum. Tapi jangan coba-coba lakukan di jalan. Ya kan tidak mungkin Anda mandi. Kan kalau kita mandi kan pasti lepas semua pakaian kalau kita mau mandi. Itu hukum mandi, Pak. Kalau Anda pakai baju itu tidak namanya mandi, itu cebur. Ya kecuali mandinya di sungai. Itu pun juga membuka sebagai
sebagian besar pakaian kita. Kenapa? Karena memang mandi adalah menyirami kulit begitu, bukan menyirami pakaian. Itu hukum mandi. Tetapi kalau dilakukan di kamar mandi benar, jadi benar dan tepat. Tapi karena kita hanya sebagian mengatakan benarnya saja, tidak melihat tepatnya, maka dia mandi membuka baju di pinggir jalan. Maka yang terjadi menarik perhatian begitu. Jadinya mandi itu memiliki nilai mafsadah secara sosial. Padahal dia benar, orang mandi membuka baju. Apalagi kalau yang dilakukan perempuan. Waduh. Bapak-bapak mungkin langsung keren mati. Kalau ada di pinggir jalan dari Amerika berkilo-kilo lewat, tiba-tiba ada orang mandi di pinggir jalan, perempuan putih langsung bawa. Itu sudah tidak tepat, sudah tidak tepat. Jadi benar dan tepat. Nah, jika kemudian kita melihat, kalau saya berdebat ini habis, sementara masyarakat saya yang penggiatnya itu tidak memiliki fondasi, nanti kalau ini mempengaruhi ini, maka kalau begitu yang mau kita lakukan adalah memperkuat internal kita. Itu salah satu kreativitas yang bisa kita lakukan. Seringkali kita tidak memiliki kemampuan emosi yang kuat untuk melawan orang-orang pacobi-cobi di grup, terutama di swasta. Apalagi dia mengejek-ejek tradisi kita, emosi main rasanya. Tapi bagi saya, jika dia tatarannya intelektual, lawanlah dengan pendekatan intelektual. Gitu. Jika dia tatarannya strategi, lawan juga dengan strategi. Salah satu strategi yang lemah di kita sekarang adalah di media digital. Jarang sekali kelompok-kelompok penyuluh, coba penyuluh tidak banyak gitu yang main di media digital. Padahal itu sekarang mempengaruhi sekali kan. TikTok itu mempengaruhi. Ustaz itu banyak sekali dapat duit dari TikTok. Saya kira Arafah juga sudah mulai main. Saya sering lihat di Facebooknya itu. Main di hari itu menarik. Karena realitas sesungguhnya sekarang ada di situ. 24 jam loh Bapak itu. Tradisi kita sudah berubah sekarang. Mungkin yang masih baik sekarang itu gini. Habis mandi, habis bangun, salat subuh, buka HP. Tapi kan kebanyakan di antara kita habis balik buka HP dulu baru pergi berwudu. Kalau bapak-bapak kita yang sebagian besar yang migran gadget namanya, migran kita ini kan migran. Kita ini transmigrasi dari dunia nyata ke dunia maya. Kalau yang native digital kayak anak-anak kita yang lahir pas melek langsung dipoto dan kemudian disiarkan ke publik seperti anaknya Nagita Slavina baru-baru ini. Semua kita sudah tahu namanya, seluruh Indonesia itu namanya native gadget, orang yang hidup di alam di mana situasi digital lebih duluan daripada dirinya. Kalau kita kan hidup di mana situasi digital di belakang, kita hidup di situasi yang physically, kemudian kita memasuki ruang digital. Kadang-kadang nilai-nilai moral yang kita ambil dari dunia fisik itu kita bawa untuk menilai dunia digital. Tapi anak yang lahir di dunia digital itu hidup dengan caranya sendiri begitu. Dan itu akan muncul 10 tahun kemudian. Kita semakin menua, orang-orang yang dari alam fisik ini semakin populasinya semakin turun. Yang banyak menguasai dunia nanti adalah native gadget, anak yang lahir dengan media digital sudah ada di sekitarnya. Indikator salah satunya adalah lihat saja kalau ada anak lahir langsung difoto dan disiarkan, alhamdulillah anugerah terbesar dari Allah adalah tahun ini kami mendapatkan bayi pertama. Itu bayi itu native digital, penghuni asli dunia digital dia. Karena sejak melek sudah diperkenalkan, disiarkan ke publik tentang dirinya. Orang sudah tahu namanya siapa. Oh ini dulu anak-anak Mudi. Sudah tahu dia, tanpa bertemu langsung kenal gitu. Saya sudah tahu karena sering. Itu situasi yang akan kita temui. Karena itu penyuluh sekarang harus main di media digital. Karena akan ketemu dengan anak-anak ini. Bayangkan kalau bapak-bapak diam, kemudian kelompok yang tadi yang bermain di digital dan itu diterima setiap hari. Apa yang terjadi? Itu dijadikan asumsi itu masuk tuh. Asumsi yang diterima dari media di HP, melalui TikTok lah, melalui Reels kah, melalui Facebook kah, dan itu diterima. Dan kemudian menjadi cara pandangnya. Kenapa Habib Basalamah disukai? Disukai. Kalau dia main di area itu. Kenapa kalau dia tidak main di situ? Mana ada yang suka? Dasar Latif mengalahkan Maulana karena Maulana kita di TV, Dasar sudah di TikTok. Dasar tadi itu jadi muncul, meskipun Dasar model dia paradigmanya bagus, modern, tetapi dia berhasil memainkan ruang ini dan secara ekonomi dia dapat. Gitu. Ini kalau pragmatisme. Nah, tadi kan kita tidak bicara ekonomi di sini, kita bicara gerakan. Karena itu salah satu kreativitas yang Bapak lakukan adalah miliki akun TikTok. Jangan malu bergaya dengan TikTok.
Karena itu sekarang banyak sekali orang anak muda usia 20 tahun ke bawah itu ada setiap hari itu tidak mungkin tidak membuka TikTok, Pak. Tidak mungkin tidak membuka YouTube dan sebagainya. Tidak mungkin anak-anak sekarang itu game dan sebagainya. Karena areanya begitu, maka kreativitas kita harus arahkan di situ. Suka atau tidak suka, karena situasi memaksa kita bermain di level itu. Gitu. Nah itu yang pertama dari Pak Hasil soal strategi ya. Nanti lain kali gantung. Kebetulan saya orang mereka juga. Istriku orang Malawi. Nanti tanggal 20 mungkin kami akan diundang ya. Kalau dia di sana untuk mendengar seragam juga yang tak tambahan sebelah. Nah kemudian kedua tentang Trisila. Gini, jadi secara faktual Trisila sudah tidak laku lagi karena sudah ditolak. Itu dulu ya. Jadi ide RUU rancangan undang-undang haluan Pancasila itu yang digagas oleh tim BPIP itu sudah ditolak dan tidak berhasil, tidak masuk. RUU itu sudah jadi undang-undang. Itu dulu satu. Nah kemudian tentang Trisila. Kalau bapak-bapak belajar sejarah Pancasila, Ekasila dan Trisila adalah ide Soekarno, genuine ide Soekarno. Sebelum Pancasila ditemukan. Jadi sebelum kita ketemu Pancasila, Soekarno itu punya konsep namanya Trisila. Ada 3 ini. Ketuhanan, nasionalisme, dan gotong royong. Konsep ini diajukan ke BPUPKI. Muhammad Yamin punya konsep lain. Kemudian tim BPUPKI juga punya konsep lain. Disepakati dan dirumuskan ini ketemu Pancasila. Termasuk juga Soekarno menempatkan ketuhanan itu di bagian belakang. Yang ketika Trisilanya Soekarno dibuka di background menjadi Pancasila atau Soekarno menjadinya Pancadharma. Ada Ekasilanya malah. Ekasilanya itu gotong royong. Soekarno itu versi Soekarno. Yang kemudian berubah menjadi Pancasila. Pancasila punya Soekarno, versi Soekarno itu menempatkan ketuhanan di bagian terakhir. Pernah dengar ceramahnya Habib Rizik bahwa Pancasila diletakkan di pantat, itu maksudnya menyindir konsep Soekarno saat itu. Nah sebenarnya kan ini pertarungannya ideologis nantinya. Tetapi itu tidak disepakati, lalu kemudian dirumuskan oleh para kiai, para panitia BPUPKI, hanya ketemulah Pancasila Piagam Jakarta, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu Piagam Jakarta yang disepakati. Lalu kemudian ketika itu ingin diputuskan, teman-teman kita dari kelompok nasionalis yang beragama Kristen mengatakan bahwa ini potensial mencabik-cabik situasi kebangsaan. Kenapa itu? Karena situasinya memang masih fragile, masih rentan begitu. Jika penonjolan identitas dilakukan, kemungkinan besar apa yang terjadi di India itu juga terjadi di Indonesia. Bapak tentu tak paham sejarah India. India melalui Mahatma Gandhi berhasil menemukan satu pola perlawanan namanya Swadeshi, yaitu berdiri di kaki sendiri melalui revolusi garam dan tenunan lokal India. Melalui gerakan ekonomi dan gerakan kebudayaan, Mahatma Gandhi berhasil merebut kemerdekaan dari Inggris. Dia berhasil menyatukan suara-suara India Raya. Tetapi ketika kemerdekaan direbut tahun 47, ternyata ada kepentingan yang tidak diduga oleh Gandhi, yaitu kepentingan orang Hindu dan Islam. Dan saat itu tidak ada mekanisme kultural yang bisa mendamaikan antara kepentingan umat Islam dan kepentingan umat Hindu di India. Yang terjadi adalah gerakan India Raya yang besar tadi ini bersatu melawan Inggris. Ketika kemerdekaan direbut, mereka tidak punya kemampuan untuk mendesain kepentingan India dan Hindu. Maka lalu kemudian sepakatlah Ali Jinnah mengatakan kepada Nehru, the all Muslim is Pakistan, the rest is Hindu. Jadi semua yang berbasis Islam itu adalah Pakistan dan selebihnya adalah India. Maka mereka tidak berhasil membentuk cita-cita India Raya. Padahal cuma 2 agama. Nah di Indonesia berhasil membuat cita-cita Indonesia Raya, meskipun dengan berbagai kelompok keagamaan dengan mayoritas Islam. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa negara ini adalah hadiah umat Islam sebenarnya. Karena dia hadiah umat Islam, karena itu umat Islam punya kewajiban yang lebih besar untuk merawat ini. Itu sebuah kewajiban merawat Indonesia ini. Nah, kembali ke Trisila. Saya secara pribadi ketika posisinya sekarang itu sudah tidak setuju lagi di situasi ini. Kenapa? Karena formula itu sudah kita temukan. Ide Soekarno sudah diperdebatkan kencang dan kita ketemu Pancasila. Nah, jika ada yang membelokkan menjadi Trisila, perdebatannya bukan lagi konseptual tapi ideologis. Kelompok Islam
yang selama ini yang kemudian merasa baper dengan pemerintahan Jokowi karena selalu merasa disudutkan, mengatakan itu ada yang mau ubah Pancasila dan diam-diam aja. Padahal kalau di detail yang RI sebenarnya bukan perubahan, tapi tafsir. Karena dia rentan, maka kelompok NU, kelompok Muhammadiyah juga mengkritik. Akhirnya RUU HIP itu, RUU haluan Pancasila itu tidak jadi disahkan sampai hari ini. Karena kita artinya kepekaan bahasa rakyat Indonesia terhadap Pancasila sebagai ideologi masih nyatu. Karena itu kemudian kelompok-kelompok misalnya yang nasionalis, tentu yang didrive oleh kepentingan, mungkin teman-teman PDI ingin merawat pikiran Soekarno menjadi pikiran bersama. Tapi kita sudah punya pikiran bersama, sehingga tidak perlu lagi ada satu pikiran individu yang mewarnai Indonesia. Harus pikiran bersama. Dan Pancasila adalah pikiran bersama. Sehingga ketika ada kelompok melalui BPIP misalnya ingin menafsir Pancasila dengan model trisilanya Soekarno, pada dasarnya kalau hanya tafsirkan itu tidak ada masalah. Karena sama juga kalau kita menafsir Pancasila masuk ke dalam Islam, kan kita pasti ketemu yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa adalah Qul huwallahu ahad. Itu kan tafsiran kita yang tidak penting bagi teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen punya tafsiran lain. Nah, itu namanya tafsir. Kalau posisinya tafsir tidak ada masalah begitu. Silahkan menafsir Pancasila sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing di setiap kelompok. Tetapi kalau itu dimaksud mengubah dari Pancasila menjadi Trisila, saya kira tidak akan ada gerakan satupun yang setuju dengan itu, dan kita semua sepakat tidak setuju dengan itu. Nah, karena dilihat heboh saat itu, maka kemudian suara-suara publik untuk melawan itu nyatu gitu. Akhirnya gagasan itu pun akhirnya tidak jadi. Kira-kira standing saya juga di situ. Kalau tujuannya adalah mengubah, waduh, gawat itu kalau mengubah. Itu mengubah nasionalitas kita, mengubah kesepakatan kita, dan mengubah bentuk kita. Sama aja dengan khilafah kalau begitu modelnya, kalau tujuannya politis seperti itu. Tapi kalau tujuannya tafsir, nah sejak lama memang Pancasila ditafsirkan masing-masing kelompok. Sejak lama Islam menafsirkan Pancasila versi di dalam kesepakatan di Muktamar Situbondo, di dokumen Muktamar keputusan Muktamar NU itu ada tafsir terhadap apa yang dimaksud negara Pancasila itu. Karena sebelumnya di dalam NU ya disebut bahwa Al-Indonesia Darul Islam suratan wala hukman itu dulu konsensusnya. Indonesia ini negara Islam, bentuknya dalam arti mayoritas orang Islam adalah Indonesia, tetapi tidak hukumnya. Lalu kemudian di Muktamar Situbondo itu diubah oleh Gus Dur menjadi Al-Indonesia Darussalam. Negara Indonesia ini adalah yang disebut negara Pancasila adalah kedamaian, negeri damai. Yang disebut negara Islam adalah negeri yang damai. Itu juga, itu ditafsir namanya. Ditafsir, apakah kemudian PBNU menafsir dan ingin mengubah Pancasila menjadi negara Islam? Enggak, itu tafsir yang kemudian main di lokal NU. Nah, kalau itu Trisila main di level itu tidak ada masalah. Cuma karena Trisila kembali mau dijadikan haluan Pancasila, maka dia bermasalah. Karena itu kemudian banyak protes terhadap itu. Nah, itu syukurnya bahwa itu tidak jadi. Karena kalau itu dipaksakan bisa berantakan negara ini. Pasti terjadi kekacauan perdebatan tidak akan kunjung usai tentang ideologi kanan dan kiri. Yang tengah menjadi bingung. Kira-kira seperti itu. Itu yang untuk Pancasila. Nah, yang ini berapa? Oh, Arfa. Saya bukan ahli hadis. Sekarang ada apa? Bribka Muhammad Arafah gitu. Sayangnya saya bukan ahli hadis, tapi saya coba lah. Ada banyak orang mengatakan itu hadis dhaif gitu, terutama di tambahannya yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, terutama di tambahan itu. Jadi orang menduga bahwa hadis ini dalam perjalanan sejarahnya pernah terjadi penambahan ziyadah namanya kalau dalam ilmu hadis. Ziyadah itu adalah 70 Islam akan terbagi menjadi 73 yang selamat cuma satu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak ahli hadis juga Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ziyadah, tambahan. Itu dulu ya. Buku ini suaminya Nurela yang dijaga itu, Mustalah Hadis Ustaz K. Hadi Mahmud Suyuti. Kemudian tetapi Muntarmizi menganggap yang sahih gitu. Ada beberapa menyebut ini. Tapi teksnya begini. Umat Yahudi akan terbagi 71. Umat Nasrani akan terjadi 72, umat Islam akan terjadi 73. Tidak ada tambahan.
Tidak ada tambahan, wahai selamat hanya satu. Bahkan ada hadis lagi, entah dia palsu atau tidak, umat Islam terbagi menjadi 73, selamat 72, satu dia tidak selamat. Tapi ini hadis tidak populer. Saya orang mengatakan ada begini. Tidak populer, tapi saya dapatkan. Karena itu, tapi tidak populer sekali lagi ya. Nah, pertanyaannya mungkin di luar konteks hadis ini, kenapa hadis yang disebut Muhammad Arafah tadi itu populer? Karena begini sebenarnya, ada namanya kontestasi identitas. Orang sekarang berlomba-lomba menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kontestasi namanya. Maka hadis ini digunakan. Saya agak sedikit terkejut ketika hadis ini yang sudah diketahui dhaif itu digunakan oleh salah seorang kelompok salafi. Padahal kelompok salafi tidak suka menggunakan dhaif. Dia menghindari itu menggunakan hadis dhaif itu dianggap hadis yang tidak bersumber dari Nabi karena itu tidak boleh dipakai. Dia selalu mau hadis sahih. Tapi saya sering mendengar hadis ini digunakan di dalam kelompok-kelompok salafi. Kepentingannya apa? Ini sudah main di luar konteks hadis, sudah main oleh karena itu tadi. Mainnya di levelnya oleh karena itu, teksnya sudah selesai. Sekarang bermasalah oleh karena itu, saya Ahlussunnah wal Jamaah dan saya masuk surga. Anda Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak seperti saya. Nah, jadi perlombaannya sekarang adalah jika misalnya kita lanjutkan di situ. Jika Ahlussunnah wal Jamaah yang selamat, siapa yang sekarang yang berhak merepresentasi Ahlussunnah wal Jamaah? NU sudah mengklaim Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Lebih spesifik lagi, Muhammadiyah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianggap puritan di dalam dokumennya Muhammadiyah dia tidak menyebutkan Ahlussunnah wal Jamaah secara eksplisit. Bahkan salafi lebih dekat dengan salafisme. Kalau membuka dokumennya Wahdatul Islamiyah, dia secara eksplisit menyatakan mereka salafus saleh gitu. Kemudian tentu kelompok salaf. Nah, sekarang siapa yang berhak menyebut diri Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, pertarungannya di sini. Yang tidak 73 satu di selamat, di dalam yang satu ini banyak firqah begitu. Nah, ini mengatakan Anda bukan Ahlussunnah wal Jamaah, kamilah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini sudah masuk pada pertarungan namanya kontestasi. Nah, bagi saya gini, cara membaca hadis itu, bagi saya tidak terlalu menjadi penting satu yang selamat itu karena kita juga tidak tahu siapa. Yang paling penting adalah bagaimana perpecahan umat Islam ini, bukan perpecahan, firqah ini hanya berhenti pada perbedaan, tapi tidak sampai pada perpecahan. Paham saya? Jadi bagaimana firqah ini berhenti pada perbedaan, tidak sampai pada perpecahan. Perbedaan rentan perpecahan kalau tidak dikelola. Tapi kalau perbedaan punya dialognya, maka dia menjadi harmoni begitu. Saya pernah di salah satu kelompok, saya diundang, kemudian dia bertanya, kenapa umat Islam tidak bisa bersatu? Gitu. Harusnya kita ini bersatu. Nama kelompoknya tidak usah disebutkan, tidak bagus. Anggaplah kelompok A. Begitu dia. Kita ini harus bersatu Pak umat Islam. Jangan berbicara. Saya tidak menjawabnya. Saya menjawab. Tanya. Kenapa kau bikin kelompok sendiri lagi? Bukankah sudah ada ilmu Muhammadiyah? Kenapa harus bikin kelompok ini? Tidak baik kan ada menurutnya tidak bagus dia ini. Nah itu yang menyebabkan orang pecah-pecah karena selalu menganggap yang lain tidak bagus, saya buat lagi. Karena manusia ini tidak ada, ditolongnya sudah meninggal. Nabi Muhammad tempat bertanya satu-satunya sudah tidak ada. Semua orang ini mengangkat tolo tempat bertanya, dan tempat bertanya itu berhenti di situ. Jamaah tabligh punya berhenti di siapa pendirinya? Muhammad, lupa saya pendirinya di Pakistan. Berhenti dia pendapatnya di situ. Salafi berhenti di tolongnya di Syekh Utsaimin dan Abdullah bin Bas, Ibnu Taimiyah gitu. NU berhenti di Imam Syafi'i. Tolong inilah yang pendapatnya membuat kita berbeda-beda. Kalau kita membuat ini pecah, ini bahaya. Tapi kalau kita jadikan ini bagian dari warna-warni Islam yang ada di dunia dengan segala perbedaannya, ayo kita bersama-sama. Karena perbedaan itu sudah ada sejak zaman Nabi. Hanya karena ada satu otoritas sehingga perbedaan itu tidak berpecah. Pernah dengar kasus Umar bin Khattab itu pernah menyeret salah seorang
karena merasa bacaan sholatnya berbeda dengan yang dia pahami Umar. Kan ada hadisnya, lalu kemudian dia tarik kepada Nabi, ini ada bacaannya beda-beda. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan memang Al-Quran diturunkan sab'at akhruf dalam 7 dialek. Makanya jangan juga terlalu cepat mengatakan, karena orang kampung bodoh. Isa sulsilatil ardi silsalaha, masih bilang yang anak-anak barunya dan begitu makhrajnya salah itu. Yang benar adalah idza zulzilatil, ini datang dari Arab, salah juga. Tidak, tekanannya tidak seperti zat, harus zat. Jangan seperti itu juga gitu. Maksudnya gini, kita selalu berdebat di level yang tidak penting begitu. Padahal ketika dia bicara isasul silatil ardu, kemudian dia izazul silatil ardu, di sana dia Tuhan nggak tahu maksudnya yang mana. Tapi tentu kalau ingin mengedukasinya boleh gitu. Tapi menyalahkan tidak boleh. Pernah dengar kasus orang marah gara-gara langgam Jawa diperdengarkan di Istana Merdeka mengatakan Islam Nusantara memang begitu. Ya kan? Pernah. Lalu kemudian mengatakan memang ini mengubah Al-Quran. Pertanyaan saya, yang mana dibuat? Bayatinya, langgamnya atau teksnya? Kalau langgam Jawa, ingat ketika mulai MTQ itu suara-suara yang di zaman Nabi tidak ada langgam-langgam begitu. Bahkan Al-Quran juga tidak ditulis dengan cara begitu. Kita diajari bahwa tidak ada huruf kan di zaman Nabi. Huruf kan nanti di beberapa ratus tahun setelah Wasat Al-Duali menciptakan huruf-huruf itu. Tidak ada baris dan sebagainya. Al-Quran tidak ada tulisnya malah. Nanti belakangan baru ditemukan. Yang kemudian kita baca itu berbeda dengan kalau sempat ada punya ilmu kembali ke masa lalu dan melihat bagaimana Al-Quran ditulis, itu hanya dicoret. Itu diajari dalam sejarah Al-Quran. Nanti setelah banyak orang penghafal sudah banyak meninggal, kemudian kebudayaan berkembang, lalu ada ijtihad, ada kreativitas untuk membuat huruf. Alif, ba, ta, yang 29 itu muncul belakangan. Tidak ada di zaman Nabi huruf-huruf itu. Yang ba, jadinya begini, setelah itu muncul untuk mengantar orang-orang kaya kita ini paham Al-Quran. Itu kreativitasnya. Karena itu kemudian jangan menyandra kebenaran di level yang ini. Nah, kembali ke tadi hadis itu bagi saya tidak penting sebenarnya arahnya ke sana. Saya kebetulan Gus Durian dan saya ada satu kalimat Gus Dur yang saya ingat baik gitu. Saya tidak tahu apakah Bapak setuju dengan saya atau tidak. Bagi Gus Dur, agama ini bukan untuk mempersiapkan Anda mati. Apa maksud Gus Dur? Tapi mempersiapkan Anda hidup. Karena hidup berdasarkan agama itulah yang bisa membawa pada kedamaian di akhirat nanti. Jadi agama ini diberikan kepada Tuhan, kepada kita untuk mengelola kehidupan. Nah itu agak beda perspektif dia. Tapi jangan dulu mengatakan, kan kita mau masuk surga, iya coba sama. Ini jalan zigzag Gus kan Gus suka jurus mabuk dia. Bapak tidak bisa dikasih jalan lurus saja, jalan lurus. Jangan ikut jalan jurus mabuk dia. Kadang-kadang. Tapi maknanya kencang. Bayangkan begini Pak. Contoh begini. Kita paham bahwa teknologi sekarang siapa yang kuasai? Barat dan Yahudi Pak. Semua teknologi yang Anda pakai saat ini untuk berceramah itu dikuasai oleh populasi terkecil di dunia, itu 0,2% namanya Yahudi. Karena mereka fokus ke dunia ilmu pengetahuan. Sementara kita menganggap ilmu pengetahuan tidak penting dalam kehidupan kita. Ketika ada orang lain, kita fokus ke agama saja. Lalu kemudian ketika ada orang lain menguasai teknologi, kita kadang-kadang marah-marah atau dongkol. Tapi kita tidak pernah memiliki persiapan untuk menguasai itu gitu. Kita tidak siap hidup. Kita hanya siap mati gitu. Nah itu kemudian dibalik oleh Gus Dur bahwa sebenarnya agama yang diturunkan oleh Nabi kepada Nabi untuk memperbaiki atau menyiapkan satu generasi, namanya generasi wasatiyah itu, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, untuk menjadi patron begitu, untuk menjadi pengelola dunia, untuk menjadi khalifah fil ardh. Nah itu dia, karena itu kemudian agama adalah bagian dari kehidupan. Jangan memisahkan agama dari kehidupan, karena kita hidup dengan agama. Moderasi beragama adalah cara negara untuk memastikan bahwa agama itu menyertai dan membersamai negara.
platform ke NKRI ini harus kuat. Kita harus sadar dulu bahwa kerukunan dan toleransi itu tidak pernah selesai dalam sebuah generasi. Ada nilai yang abadi, tetapi masyarakat terus menerus dinamis begitu. Samalah kira-kira kalau kita punya rumah tangga, tidak mungkin meskipun kita romantis sekali, tidak mungkin tidak berkelahi kira-kira seperti itu. Ya kan? Nah, tetapi kalau kita masih punya cinta, kita masih punya respect terhadap kemanusiaan, maka itu tidak akan berantakan. Tapi kalau sudah hilang itu respectnya terhadap manusia dan kasih sayangnya hilang, maka dicari-cari alasannya supaya konflik. Ya kan? Bapak misalnya ada ibu yang sudah tidak suka pasangannya, cari-cari alasannya. Alasan kecil bisa jadi besar. Alasan besar, tapi kalau ada cinta yang besar itu bisa dikecil. Nah, itu dulu satu. Doktrin sosiologi namanya, bahwa masyarakat itu tidak pernah statis. Dan setiap masyarakat punya potensi konflik. Setiap masyarakat, even itu keluarga yang kecil. Itu dulu doktrinnya. Karena caranya seperti itu, maka kita siapkan mekanisme kebudayaannya. Ternyata Indonesia punya kekayaan besar namanya budaya lokal. Kesamaan-kesamaan. Kalau dalam teorinya ada social bonding dan social bridging. Agama itu semuanya menjadi jembatan, tapi ikatan sosial menjadi bonding. Saya punya cerita menarik salah seorang pendeta Pentakosta di dalam perang Poso, Pak. Di dalam perang Poso. Dia cerita ke saya, pendeta, kebetulan Damanik ya. Bukan Damanik, dia lupa saya namanya, tapi dia tidak terkenal. Kalau pendeta Damanik kan terkenal. Dia itu punya teman SMP itu sama Muslim. Jadi suatu ketika di perang Poso itu dia masuk dalam situasi yang genting sekali dan sudah dikepung. Salah satu tokohnya ternyata teman SMP-nya begitu. Dia bilang gini, jangan ini teman saya begitu. Coba bayang di dalam situasi konflik, nilai persahabatan berlaku coba. Dan itu yang ceritakan bukan Islam, yang Kristen yang ceritakan ke saya tentang situasi yang dialami. Dia bayangkan kalau tidak ada teman SMP-nya tadi itu, kemungkinan besar dia sudah out. Karena sudah dikepung, Pak. Pas turun, kebetulan di saat itu yang mungkin teman SMP-nya itu punya pengaruh di dalam kelompok Islam hari itu, dan dia lihat temannya. Nah, itu menurut saya manusia aneh. Jadi kalau Anda selalu menganggap bahwa perang Poso, perang Ambon itu perang agama, saya menemukan kenyataan terbalik bahwa ternyata tidak seseram itu. Di Ambon banyak kan kejadian orang Kristen disembunyikan di rumah Islam, orang Islam disembunyikan di rumah Kristen. Itu banyak kejadian, Pak. Jadi artinya apa? Di dalam perang seperti ini, ternyata nilai-nilai kemanusiaan tidak semua orang terlibat dalam perang itu. Ternyata masih ada orang yang menggunakan pelanya. Bayangkan, Pak Rafa, kalau tidak ada pela itu hancur Ambon. Yang bisa cepat mendesain ulang itu pelanya. Kan itu sama kita. Yang menyebabkan konflik Poso juga akhirnya terlokalisir menjadi kelompok-kelompok antara MIT dan negara, karena lokalitas itu bekerja, pertemanan itu bekerja. Nah, itu saya percaya dengan itu. Karena itu kemudian yang kita harus lakukan adalah modalitas sudah kita sangat kuat. Modal kebudayaan kita sangat kuat sekali. Saya yakin dengan itu. Karena kalau tidak runtuh negara ini. Kita sudah terbiasa hidup dengan perbedaan. Orang Barat menyebutnya multikultural. Tapi kita mempraktikannya. Kita sudah terbiasa dengan itu. Yang kita mau tahan sekarang adalah ketika ada kelompok lain yang punya agenda hidden agent yang memasuki ruang kebudayaan kita dan mencoba memperendakan apa yang kita pahami sebagai sebuah kebenaran. Kadang-kadang menggunakan bahasa agama. Salah satunya misalnya, jangan dekat-dekat dengan orang yang ahlul nar. Nanti kau ikut terpenjara misalnya. Sebenarnya dia bicara kebenaran, tapi tidak tepat gitu. Padahal di dalam masyarakat kita pergaulan menjadi biasa. Kalau Bapak pernah ke KII di daerah apa namanya itu dekat Palu itu masyarakatnya nanti masuk gereja baru ketahuan di Kristen. Nanti masuk Kristen dia ternyata masuk masjid Jumat ternyata di Islam. Sehari-hari tidak ada masalah, tidak ada perbedaan begitu. Santai aja. Gitu. Nah, kita ada pengalaman begini, pengalaman masyarakat yang kalau ditanyakan bagaimana cara merawatnya, kalau saya tentu strategi budaya, kalau Bapak tentu strategi keamanan. Ayo inlainkan antara strategi keamanan dengan strategi budayaan. Jangan juga mengatakan aman terus, enggak mungkin, Pak.
pasti ada situasi. Nah, sekarang yang penting dilakukan adalah kartu pengamannya. Saya pernah bilang di Kalimantan begini, Kalimantan menarik, batu baranya keras, batu baranya banyak, artinya potensi konfliknya besar, tetapi air Sungai Mahakam dia tidak pernah berhenti mengalir. Maksudnya, jika bara itu muncul, airnya ada begitu menyiramnya. Nah, sekarang kita cari, jika kita deteksi dini sudah terlihat, ada kemungkinan, ayo kita cari kartu pengamannya. Kalau kita tidak punya kartu pengaman, Pak, bank itu akan bergolak terus sampai sekarang. Tapi karena ada mekanisme sosial yang bekerja, intervensi negara melalui keamanan juga bekerja, pendekatan tokoh agama bekerja, maka kemudian konflik sebesar apapun di Indonesia bisa diselesaikan. Tapi jangan juga tidak waspada begitu, karena berat gitu, Pak, kosnya berat. Kematian satu orang itu rasanya di sini tidak enak gitu. Nah, menurut saya memang pendekatannya harus komprehensif antara negara, masing-masing kan punya habitus ya kalau teorinya, masing-masing punya tanggung jawab dan tidak punya suara, jadi efek dramatisnya tidak ada. Aktor itu anak kecil dan masalahnya adalah pohon besar yang akan digeser tadi kan. Kalau kita menganalisis anak kecil dan pohon besar itu adalah tidak mungkin dia melakukan, tidak mungkin bisa. Seperti kita mungkin, misalnya begini, moderasi beragama, punya nih dengan beragama itu tidak ada urusan dengan saya, sama kita anak kecil gitu. Dia anak kecil, yang pohon besar, ini tidak mungkin lah. Orang-orang tua saja tadi tidak ada yang mau ikut terlibat mendorong pohon itu. Tapi anak kecil ini punya strategi kepeloporan. Dia tahu, dia tidak ada urusan dengan, tidak mungkin dia menggerakkan pohon itu sendiri. Tapi yang dia mau sentil adalah apa? Simpati publik, kebersamaan. Paling tidak mental modeling itu saja anak kecil, masa kau tidak ikut? Saya Pak Polisi saja baca ayat, wih malu-malu. Model itu tindakan kepeloporan. Sesuatu yang secara konteks sebenarnya tidak terhubung, itu bisa menggugah orang. Kalau kita misalnya begini, ada dua orang, satu polisi, satu pesantren. Yang satu pesantren itu pintar ngaji, yang satu polisinya tidak bisa ngaji. Orang oke, Pak, tidak ada masalah. Karena di kepala kita ya Pak Polisi mah tidak ditugaskan untuk ngaji. Tetapi ketika ada seorang polisi yang pintar bagus banget ngajinya, orang menjadi tersentak begitu. Nah, kalau orang besar tadi yang mendorong pohon itu mungkin tidak dramatis begitu, tidak bisa jadi sinetron. Tetapi karena ini anak kecil yang tidak mungkin kuat, tapi yang dia lakukan bukan ingin mendorong pohon besar itu, tapi ingin mengakumulasi kekuatan bersama melalui tindakan kepeloporan. Jadi kadang-kadang kan begini, saya kan KTU, tidak ada urusanku dengan moderasi beragama. Nah, kalau tidak ada urusan ini yang menyebabkan betul-betul tidak ada urusan seperti itu. Tapi kalau kita ada bagian yang saya harus ambil sebagai warga masyarakat, sebagai bagian dari aparat sipil negara, itu mendorong agar moderasi beragama ini menjadi gerakan bersama. Karena itu silahkan buat Bapak Ibu proyek sebanyak mungkin tentang moderasi beragama, tetapi jangan habis di proyek. Beri daging pada program itu, karena memang kerangka negara ini program. Bagi yang biasa memimpin satker, saya juga dulu itu sinis Pak kalau tentang penghabisan anggaran itu. Apa ya maksudnya? Kan bagus kalau dikembalikan saja. Negara punya modal. Ternyata bukan itu. Memang APBN mau diturunkan, mau dijadikan hujan memang, supaya dinamis itu bergerakan. Nah itu kadang-kadang kita tidak memahami. Tentu yang kita mau adalah penataan yang baik, penataan birokrasi itu lain soal. Tapi kembali ke sini, siapapun bisa menjadi pelopor. Siapapun itu bisa menggerakkan orang. Anak kecil ini bisa menggerakkan orang dewasa dengan keikhlasan, ketulusan, dan keinginan untuk mengubah keadaan. Itu yang harus kita pegang saat ini sebagai Pak Polisi, sebagai penyuluh, sebagai guru dan sebagainya. Moderasi beragama ini adalah sebuah panggilan untuk kita semua. Moderasi beragama bukan dogma, tetapi sesuatu yang kita sudah tahu. Memang ada yang tidak tahu di sini penguatan kebangsaan, intoleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap lokalitas. Tapi sekarang kita isi itu, bagaimana menguatkan komitmen kebangsaan, berperang untuk membuat bangsa ini terhormat di mata dunia. Gitu. Nah itu tugas kita, dan kita menggunakan agama sebagai pijakannya, platformnya.